Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama, di mana teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, di dalam channel ini setiap hari kita menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Setiap hari saya menopang saudara di dalam doa. Kita bersama-sama rindu supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, saudara mendapatkan jawaban doa-doa saudara. Kita bersama-sama rindu saudara yang sakit disembuhkan. Kita rindu supaya pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan, kerinduan saudara dijawab oleh Tuhan, situasi saudara diubah oleh Tuhan semakin baik. Ada begitu banyak kerinduan-kerinduan kita, sehingga kita terus berdoa, sehingga kita terus berdoa bersama. Namun demikian saudara, ada hal yang begitu penting yang saya mau tegaskan kepada saudara. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan iman kita saudara. Saya tidak mau saudara mengalami jawaban doa, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara mengalami mujizat, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara disembuhkan, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Tetapi biarlah tujuan iman saudara terlebih dahulu yang dicapai. Saudara alami, saudara capai, saudara raih, saudara terima apa yang menjadi tujuan iman saudara. Maka setelah itu saudara, baru mujizat, jawaban doa, pemulihan kita rindukan terjadi. Dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang paling utama adalah kita harus mencapai tujuan iman kita. Saya sangat bersyukur saudara, di dalam video-video yang telah diposting ada komentar-komentar para pendengar di sana. Dan ada yang menyaksikan mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, doanya dijawab. Ada yang mendoakan anaknya supaya berhasil dan anaknya berhasil. Ada yang berdoa supaya penyakitnya sembuh dan sekarang dia sudah sembuh, sudah mulai bekerja. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi yang paling utama yang saya rindukan kepada setiap saudara yang mendengarkan video ini, yang menjadi pelanggan channel ini, saya rindu saudara harus mencapai tujuan iman saudara. Mungkin saudara bertanya, apa sebenarnya yang menjadi tujuan iman kita pendeta? Apa sebenarnya yang harus kita capai, yang menjadi tujuan dari iman kita? Ayat ini menjawab dengan jelas saudara, di mana dikatakan di sini bahwa ayat yang 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi hal yang ditegaskan di sini saudara, bahwa
Yang menjadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Jadi yang menjadi tujuan iman yang harus kita capai, yang harus kita raih adalah keselamatan jiwa kita. Mujizat, ya itu baik. Jawaban doa, ya itu baik. Berkat-berkat, ya itu baik. Pemulihan, ya itu baik. Dan itu kita terima melalui iman. Tetapi itu bukan tujuan dari iman. Itu hanya bonus ketika kita mencapai tujuan iman kita. Maka kita memperoleh itu semua sebagai bonus yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi tujuan iman kita? Keselamatan jiwa kita. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara sebelum saya akan berdoa, sebelum kita akan berdoa bersama dan saya menopang saudara di dalam doa. Saya rindu menegaskan saat ini. Saya rindu bertanya, saya rindu saudara mengoreksi diri saudara. Sudahkah saudara mencapai tujuan iman saudara? Yaitu keselamatan jiwa saudara. Apa buktinya kita sudah mencapai tujuan iman kita? Itu yang akan kita belajar bersama saudara. Iman kita kepada siapa dulu? Iman kita kepada Yesus yang mati di kayu salib. Untuk apa dia mati di kayu salib? Untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya dihukum, tapi dia yang rela mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita dihapuskan, supaya kita ditebus, supaya kita mengalami keselamatan jiwa. Maka kita harus percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan jadi salah, dia yang tidak berdosa dijadikan jadi dosa, dia yang tidak melakukan pelanggaran tetapi dia dihukum, dan itu terjadi karena kitalah yang berdosa. Karena kitalah sehingga dia disalibkan. Jadi saudara, dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dan itu akan terjadi ketika kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah dia tanggung di kayu salib. Dan kemudian saudara, setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita percaya dosa kita sudah ditanggung di kayu salib. Kita percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat kita dan Tuhan kita. Dalam kita menjalani hidup kita, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita telah mencapai tujuan iman kita? Itu yang ditegaskan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 ini saudara. Dikatakan di ayat 9 tadi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Petrus berkata kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mencapai tujuan iman mereka, yaitu keselamatan jiwa mereka. Dan Petrus memberi penjelasan, Petrus menegaskan apa saja bukti mereka telah mencapai tujuan iman mereka. Dikatakan ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Lalu lompat ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi saudara, kenapa? Apa bukti mereka telah mencapai tujuan imannya? Mereka mengasihi Tuhan sekalipun mereka belum pernah melihat dia. Belum pernah melihat Tuhan di sini mempunyai dua makna, saudara. Memang pada waktu itu penerima-penerima surat ini adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik pada waktu kedatangannya yang pertama. Dan yang kedua juga, dalam kondisi pada gereja mula-mula pada waktu itu, seringkali mereka menghadapi tantangan, seringkali menghadapi cobaan, seringkali mereka menghadapi penderitaan oleh karena situasi. Untuk mempertahankan iman mereka, mereka harus berkorban dan menderita. Dan dalam situasi demikian, mereka belum mengalami pertolongan Tuhan. Mereka belum mengalami Tuhan menyatakan dirinya dan membebaskan mereka dan menolong mereka. Namun demikian, mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bukti seseorang sudah mencapai tujuan imannya, apapun situasi dan kondisi hidupnya, dia tetap mengasihi Tuhan. Saudara, saya tidak tahu seberapa lama saudara sudah menjadi pelanggan di channel ini. Seberapa lama kita sudah berdoa bersama. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun situasi kondisi saudara, mungkin sampai saat ini sudah sekian lama kita berdoa bersama, sudah sekian lama saya menopang saudara di dalam doa. Mungkin sampai saat ini saudara belum menerima jawaban,
belum melihat Tuhan menyatakan diri dalam bentuk kesembuhan, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk berkat-berkat, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk jawaban doa dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa belum dijawab oleh Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa untuk kesembuhan tetapi belum sembuh juga, tetapi tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Saudara, saya bangga sekali. Saya pernah menggembalakan seorang anak Tuhan, di mana dia datang ke gereja, di gereja yang saya gembalakan. Dan orang ini, suami istri mereka tidak pernah ke gereja sebelumnya. Tetapi akhirnya mereka datang ke gereja suami istri. Suaminya ini mengalami sakit. Dia stroke pada waktu itu, sehingga harus dijemput pakai mobil dan diantar lagi pakai mobil angkutan. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada saat dia datang, dia memohon kesembuhan. Dia meminta supaya Tuhan menyembuhkan. Dan dalam prosesnya melalui pemuritan yang saya buat, akhirnya dia mengalami Tuhan. Dan dia percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dia. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan satu kali saudara, ketika dia mengalami drop, saya datang ke rumah, saya mendoakan dia. Betapa luar biasanya saya mendengar kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Dia berkata, "Pendeta, sekarang yang paling saya rindukan dan paling saya syukuri bukan atas kesembuhan. Bahkan bagi saya, sembuh atau tidak sembuh itu tidak masalah. Kenapa? Karena sekarang saya sudah mengalami keselamatan dalam Yesus." Dan waktu itu saudara, dia sering kali menyanyikan lagu rohani yang sering didengar juga oleh tetangga-tetangganya. Dia selalu berdoa, hidup ini adalah kesempatan. Jadi dia gunakan kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidupnya untuk memuji-muji Tuhan. Sekalipun dia belum disembuhkan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Dia gunakan waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan sampai dia mati saudara, dia tetap mengasihi Tuhan. Luar biasa. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Orang yang sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun dia belum melihat Tuhan, belum melihat mujizat, belum melihat kuasa Tuhan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, dikatakan ayat 8 tadi saudara, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Lalu kedua, kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Lalu ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang kedua adalah mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka belum melihat mujizat Tuhan, belum melihat penyataan Tuhan, belum melihat kuasa Tuhan. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Saat ini saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi hidup saudara. Sebagai bukti saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Percayalah, tetaplah percaya. Lalu kemudian yang terakhir saudara, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang ketiga, mereka tetap mampu bergembira bersukacita dalam Tuhan, karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun mereka belum melihat mujizat dan campur tangan Tuhan. Mereka tetap bersukacita. Puji Tuhan saudara, apapun yang saudara alami saat ini, biarlah saudara tetap hidup dalam sukacita, karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Biarlah di dalam perjalanan hidup saudara, saudara tetap mampu mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bergembira, bersukacita dalam Tuhan, karena saudara sudah diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Biarlah saudara tetap hidup dalam iman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara,
Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anakmu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anakmu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anakmu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anakmu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anakmu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver,
dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizatmu dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu anak-anakmu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anakmu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anakmu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu. Berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri,
kepala-kepala daerah, Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.